Selamat pagi anak-anak saya yang terkasih, kelas 12 yang sedang belajar sosiologi di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali. Materinya adalah teori mengenai penyebab perubahan sosial. Nah, dalam hal ini ada 4 teori besar yang mencoba mengungkapkan tentang penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah teori konflik. Nah, teori konflik ini diungkapkan oleh Karl Marx. Teori ini mengatakan bahwa perubahan sosial disebabkan oleh konflik yang ada di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan perubahan sosial. Percaya atau tidak? Ya, benar ya, bahwa memang konflik yang terjadi secara terus-menerus di dalam masyarakat pasti menyebabkan perubahan sosial. Contoh kecil, di dalam sebuah keluarga yang terjadi konflik secara terus-menerus antara ayah dan ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Terjadi yang namanya disorganisasi sosial atau disorganisasi keluarga, perpecahan keluarga. Nah, itu contoh salah satunya yang membuktikan bahwa konflik bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Sekarang teori yang kedua, yaitu teori pergerakan sosial. Nah, teori pergerakan sosial ini tokoh-tokohnya ada banyak. Nah, di sini saya hanya mengemukakan yang pertama adalah Herbert Blumer dan Neil J. Smelser. Teori ini mengatakan bahwa pergerakan sosial atau social movements merupakan sumber perubahan sosial, di mana ketidakpuasan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang terdapat di dalam masyarakat dapat menimbulkan pergerakan sosial, yang mana sejumlah besar orang akan berkumpul dan mengorganisasikan dirinya untuk memperjuangkan perubahan. Ya, jadi di dalam masyarakat terjadi yang namanya ketidakpuasan. Mungkin ada satu hal yang kurang yang tidak sesuai dengan hati masyarakat tersebut, maka mereka akan mengorganisasikan dirinya untuk mencoba mengadakan yang namanya perubahan. Nah, dalam hal ini ada seorang tokoh yang bernama David Aberle mengatakan bahwa ada 4 tipe pergerakan sosial berdasarkan bentuk perubahan yang dikehendaki. Nah, ya, ini katakan sebagai tipologi Aberle. Nah, tipe yang pertama adalah alternative movement. Nah, dia mengatakan bahwa pergerakan di dalam alternative movement ini bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku perorangan. Ini ya, mengubah sebagian perilaku perorangan atau individu. Contohnya, adanya kampanye untuk tidak merokok lewat poster-poster yang ditempel di mana-mana, atau kampanye anti narkoba. Nah, tujuannya apa? Untuk mengubah sebagian perilaku individu atau perorangan, supaya orang tersebut jangan merokok, orang tersebut tidak menggunakan narkoba. Yang kedua dari tipologi Aberle ini adalah redemptive movement. Ya, redemptive movement mengatakan bahwa dalam pergerakan ini yang hendak dicapai adalah perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang. Artinya kebalikan dari tadi alternative movement. Kalau alternative movement tadi hanya perubahan sebagian dari perilaku seseorang, kalau redemptive movement yaitu mengubah seluruh perilaku seseorang. Contohnya
gerakan di bidang agama agar pelaku penyimpang atau kejahatan mengubah cara hidupnya sesuai dengan ajaran agamanya. Ya, jadi tujuan dari agama adalah untuk mengubah kita secara keseluruhan supaya cara hidup kita itu baik adanya. Ini terutama yang bagi yang melakukan perilaku menyimpang. Nah, itu tadi redemptive movement. Yang ketiga dari tipologi Aberle ini adalah reformative movement. Ya. Di dalam reformative movement yang dikehendaki adalah yang diubah adalah masyarakatnya. Jadi bukan perorangannya lagi ya. Jadi yang diubah adalah masyarakat. Tetapi yang diubah hanya segi-segi tertentu saja dari masyarakat. Misalnya gerakan para kaum homoseksual atau gay atau bahkan kaum lesbian untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat terhadap gaya hidup mereka. Atau misalnya gerakan kaum feminisme atau emansipasi wanita yang menuntut kesejajaran derajat antara kaum pria. Nah, ini contoh dari reformative movement. Tipologi yang terakhir dari tipologi Aberle ini adalah transformative movements. Transformative movements, yaitu pergerakan yang berusaha mengubah masyarakat secara keseluruhan. Kalau tadi reformatif dia hanya mengubah sebagian atau hanya segi-segi tertentu saja di dalam masyarakat, di dalam transformative movement yang berusaha diubah adalah secara keseluruhan. Contohnya adalah gerakan Khmer Merah. Mungkin kamu pernah dengar di Kamboja untuk menciptakan masyarakat komunis beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini contoh dari transformative movement. Nah, selanjutnya dari teori-teori mengenai penyebab perubahan sosial, yang ketiga adalah teori deterministik heroik. Ya, deterministik heroik. Di dalam hal ini diasumsikan bahwa individu memengaruhi perubahan sosial dan perubahan sosial sepenuhnya dapat dipengaruhi. Dalam setiap perubahan pasti terdapat yang namanya aktor heroik atau pahlawan yang menggagas perlu adanya perubahan di dalam masyarakat tersebut karena dia menyadari bahwa ada kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat itu. Nah, biasanya aktor heroik ini adalah seorang yang karismatik, ya, sehingga dia mampu memengaruhi banyak orang. Nah, kemunculan aktor heroik ini didasari oleh apa saja? Nah, ada 3 hal yang mendasari munculnya seorang aktor heroik di dalam masyarakat atau seorang pahlawan yang memperjuangkan perubahan sosial. Yang pertama yaitu masyarakat yang membutuhkan keamanan yang dianggap mampu dipenuhi oleh satu sosok atau beberapa sosok tertentu yang dianggap mampu untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, masyarakat atau adanya masyarakat yang merasa sering gagal, merasa diri terbatas, merasa diri miskin, sehingga membutuhkan sosok yang ideal, yang melebihi dirinya untuk boleh menjadi teladan dan diyakini dapat mengubah keadaannya. Ya. Nah, yang ketiga, kebutuhan menghindarkan diri dari tanggung jawab dan keterlibatan pribadi dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menentu atau anomi dengan mendelegasikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Jadi tidak mau bertanggung jawab, tidak mau terlibat, cari aman. Oleh sebab itu, dia melimpahkan tanggung jawabnya itu kepada orang lain yang dianggap bisa melakukan perubahan itu. Yang bisa melindungi dirinya, menjamin keamanannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kamu lihat diri kamu.
Apakah kamu memiliki sifat-sifat heroik seperti itu? Ya, seorang aktor heroik adalah seorang yang karismatik, punya jiwa kepemimpinan. Nah, itu seharusnya kita punya. Jangankan dulu memimpin orang lain, kita bisa memimpin diri sendiri dulu, itu sudah sangat bagus. Dan apalagi kalau kitanya bisa memengaruhi banyak orang, kita bisa menjadi leader di tengah-tengah masyarakat. Nah, teori yang keempat, kita sampai kepada penghujung materi hari ini, yaitu teori materialisme. Ya, teori materialisme ini dikemukakan oleh Thorstein Veblen. Dia mengatakan bahwa dia menempatkan budaya material atau teknologi sebagai pendorong utama terjadinya perubahan sosial. Nah, teori teknologi memengaruhi perubahan dengan cara apa? Teknologi bisa memengaruhi dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan menyediakan alternatif bagi masyarakat. Seperti sekarang kan kita melakukan pembelajaran online. Kamu di rumah, saya juga di rumah, tidak tatap muka, tapi kita harus melakukan yang namanya pembelajaran. Kamu harus belajar. Nah, kita tidak harus tatap muka, ada alternatif lain. Kamu nggak mesti ke sekolah. Kita lakukan secara online dengan kamu menonton video saya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memengaruhi dan kemudian mengubah pola interaksi. Dengan teknologi informasi, dengan misalnya alat-alat telekomunikasi sekarang ini yang begitu canggih, mengubah pola interaksi masyarakat. Dari senangnya yang tatap muka, sekarang lewat HP jarak jauh pun bisa, bahkan lebih digemari, ya, karena sangat efisien. Yang ketiga, introduksi teknologi yang tidak bebas nilai cenderung menimbulkan konflik dan karenanya membawa permasalahan baru di dalam masyarakat. Dengan demikian, masalah baru itu membutuhkan metode penanganan yang baru juga dan bisa menimbulkan yang namanya perubahan sosial. Penggunaan teknologi telekomunikasi, ya, bisa juga mengakibatkan munculnya yang namanya masalah-masalah baru. Ya, misalnya ketika saya mengupload sesuatu yang menimbulkan kekeruhan di dalam masyarakat, menimbulkan pertikaian, menimbulkan kebencian, maka itu dapat menimbulkan konflik. Nah, bagaimana cara supaya setiap orang tidak sembarangan memposting sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik di dalam media sosial? Maka dimunculkanlah norma-norma baru, aturan-aturan baru untuk menangani masalah tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa sembarangan lagi dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga hal ini juga menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Oke teman-teman, demikian materi kita pada hari ini, yaitu tentang teori-teori mengenai penyebab perubahan sosial. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang difahami, kurang dimengerti, silakan bertanya lewat Google Classroom yang telah saya sediakan. Demikian saja, terima kasih, Tuhan memberkati.